Misteri Anak-anak Iblis, karya Abdullah Harahap. Julham, seorang wartawan ibu kota. Dia bertemu makhluk langka saat pergi ke pedalaman hutan Sumatera. Seekor ular berkepala dua dalam sebuah mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan yang membelah lebatnya hutan. Belum sempat Julham melakukan apa-apa pada ular itu, seorang pria perlente datang. Dari tempatnya bersembunyi, Julham melihat postur pria perlente itu sekilas dan mendengar suaranya yang lembut dan penuh wibawa. Tanpa bisa dicegah, si pria perlente menangkap ular berkepala ganda dan membawanya pergi. Lalu sopirnya yang cekatan membuang mobil mewah itu ke dalam jurang. Untungnya, Julham sempat menyelamatkan tas wanita dari dalam mobil itu yang bisa memberinya petunjuk. Dalam tas itu ada SIM dan buku cek atas nama Teni Pusparini, segepok uang, dan seuntai kalung emas yang memiliki liontin dengan lambang ular berkepala dua. Julham membawa serta tas itu saat kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan, banyak hal-hal aneh terjadi. Salah satunya, kecelakaan yang menimpa bus yang dia tumpangi. Sopir bus tewas, bangku serep di sampingnya hancur, bangku yang tadinya diduduki Julham. Kebetulan, saat kecelakaan terjadi, Julham sedang pergi ke kamar kecil, sehingga dia lolos dari maut. Ada juga kejadian aneh yang menimpa koper di mana liontin berlambang ular kepala ganda disimpan. Koper itu rusak dan liontinnya hilang. Anehnya, dari hasil penyelidikan menunjukkan kalau koper itu dirusak dari dalam, bukan dari luar. Kekuatan apa yang bisa masuk ke dalam koper yang terkunci rapat itu? Tidak cuma itu saja. Kejadian aneh yang lain menimpa adik angkat Julham yang bernama Maria. Maria adalah janda. Dia memiliki seorang anak bernama Bobby. Bobby yang masih kanak-kanak sangat dekat dengan ibunya. Tapi sejak Maria menjadi anggota suatu sekte, dia menjauhi Bobby. Karena dalam pandangan Maria, Bobby selalu mendatanginya dalam sosok pria kekar yang haus seks, dan telah berkali-kali menyetubuhi Maria tanpa Maria bisa menolaknya. Maria tidak tahu lagi harus bagaimana. Lalu terdengarlah bisikan-bisikan aneh yang menyarankan agar dia membunuh Bobby, karena hanya itu cara satu-satunya untuk Maria terbebas dari perbuatan asusila yang dilakukan Bobby. Maria pun terhasut. Sehingga dalam suatu kesempatan yang tak diduga, Maria berhasil membunuh Bobby dengan menenggelamkannya di kolam renang. Saat melakukan itu, Maria tidak sadar. Karena dicurigai sebagai pembunuh anak sendiri, Maria pun ditangkap dan dipenjara. Julham tidak mengetahui tragedi itu, karena begitu tiba di Jakarta, Julham sibuk dengan urusan pekerjaan. Bahkan untuk sesaat, dia seperti dibuat lupa tentang insiden ular berkepala ganda yang dilihatnya di belantara Sumatera. Begitu sadar, dia ingat kalau masih menyimpan SIM berikut uang dan buku cek milik Teni Pusparini. Julham penasaran dan berniat menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi pada Teni sehingga harus meninggalkan mobilnya di tempat terpencil seperti itu. Yang pertama dilakukan Julham adalah mencari tahu di mana alamat rumah Teni Pusparini dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di salah satu surat penting dalam tas itu. Dari sambungan singkat itu, Julham dengan mudah mendapat gambaran kemana dia harus menemui pemiliknya dan mengembalikan barang-barang yang ada dalam tas itu, minus kalung dengan liontin ular berkepala ganda, karena benda itu sudah hilang.
Dari foto ID card, Julham menduga kalau Tenny wanita muda yang cantik jelita dan juga kaya raya. Dilihat dari segepok uang yang ada dalam tasnya. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, Julham tidak buang waktu lagi. Berbekal alamat yang tertera di KTP, Julham berhasil menemukan rumah Tenny Pusparini. Rumahnya sangat megah, terletak di kompleks perumahan mewah. Tapi sayang, rumah itu terlihat sepi dan sedikit misterius. Kedatangannya disambut oleh Johan sang penjaga, disuruh masuk oleh Essie sang pembantu, dan diawasi oleh Rudy, anjing Doberman yang sangat besar dan terlihat galak. Anehnya, meski ribut menyalak, terlihat jelas kalau anjing itu gelisah dan ketakutan saat melihat Julham. Lebih aneh lagi, munculnya sosok wanita cantik yang wajahnya persis dengan wajah wanita yang fotonya ada di KTP. Hanya saja, wanita yang muncul ini rambutnya panjang. Julham langsung menduga kalau wanita cantik itu adalah Tenny Pusparini. Di pelupuk mata Julham langsung terbayang kegelapan dan kesunyian hutan belantara Sumatera. Mobil tak bertuan, tumpukan pakaian, ular berkepala ganda, dan seorang pria perlente dengan wajah teduh bak pendeta. Lalu kecelakaan bis, koper yang rusak, kalung yang hilang, dan semuanya kembali terbayang di pelupuk mata Julham. Julham menduga gadis di depannya punya jawaban atas hal-hal ganjil di atas. Tapi ternyata dugaannya keliru. Gadis itu memang mirip Tenny Pusparini, tapi dia bukan Tenny. Dia adalah Rani Pusparini, saudara kembar Tenny. Wajah gadis itu memucat saat melihat tas tangan yang ditenteng Julham. Apalagi saat tahu kalau kalung dan liontin berlambang ular berkepala ganda telah hilang. Dengan wajah sedih campur ketakutan, Rani menangis sesenggukan. Mengapa Rani menjadi sedih ketika tahu kalau kalung dengan liontin ular berkepala ganda itu hilang? Kenapa Rudy si anjing Doberman takut pada Julham? Apa yang mempengaruhi Maria hingga tega membunuh anak kandungnya sendiri? Tunggu kisah selanjutnya dalam Misteri Anak-anak Iblis bagian 2 di channel Kumpulan Novel Abdullah Harahap. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendukung channel ini. Terima kasih.